Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Saya ingin menuju ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, sebetulnya apa bahayanya dari gas air mata ini? Apakah bisa sampai dengan membunuh orang? Ya, jadi begini, ada beberapa faktor yang jelas. Pertama adalah serbuk kimia yang terkandung dalam gas air mata itu sifatnya iritatif. Apalagi pada sebagian gas air mata itu sering juga dicampurkan ada oil capsicum, yaitu minyak cabai. Itu menimbulkan rasa terbakar dan juga rasa sesak ya. Dan bisa dilihat dari kulit saja itu udah kemerahan dan kemudian juga perih ya. Dan hal yang sama terjadi pada saluran nafas. Kalau hanya jumlahnya sedikit, makanya saya katakan ada beberapa faktor ya. Kalau exposure-nya atau pajanannya sedikit, itu bisa jadi hanya gejala-gejala yang tidak enak, tidak nyaman, paling batuk-batuk, kemudian juga rasa perih ya. Tapi itu hanya akan berlangsung beberapa menit sampai mungkin 1 jam, lalu akan bisa recover. Karena exposure atau pajanannya yang sedikit. Tapi kalau itu terjadi pajanannya, exposure-nya banyak, dan itu juga lama, nah inilah yang berbahaya karena tadi saya sempat mengatakan bahwa zatnya itu selain zat kimia yang iritatif juga menimbulkan rasa panas. Nah yang terjadi pada saluran nafas, kalau zat ini banyak itu akan menimbulkan peradangan. Jadi saluran nafas radang. Kalau sesuatu meradang biasanya kemerahan dan juga menjadi bengkak. Kalau saluran nafas kita bengkak, maka kemudian dia akan menjadi menyempit, sehingga aliran oksigen yang masuk juga berkurang, sehingga seseorang akan kekurangan oksigen. Pada orang-orang yang kuat biasanya itu mungkin hanya menderita sesaat, tapi kalau orang yang punya komorbid tertentu yang berhubungan dengan penyempitan saluran nafas, seperti misalnya pada orang-orang yang memang punya asma sebelumnya, atau juga orang yang dengan penyakit paru obstruksi, artinya terdapat penyumbatan di saluran nafas. Nah ini yang berbahaya karena membuat penyempitan yang terjadi karena faktor inflamasi atau radang itu begitu hebatnya sehingga susah oksigen masuk. Nah kita tahu kalau orang kekurangan oksigen, kemudian pertama yang terjadi adalah pusing, tapi lama-kelamaan lemas dan bisa juga mungkin pada kondisi yang terus-menerus, apalagi ditambah dengan ansietas, panik, lari ke sana kemari, ini mungkin akan menimbulkan kematian seperti yang terjadi pada banyak kasus yang di stadion itu ya. Jadi dokter, kemungkinan untuk meninggal ada. Dokter, tapi tidak semua tentu saja. Apakah ada cara pertolongan pertama jika kemudian kita berhadapan dengan situasi seperti yang terjadi di Kanjuruhan Malang ini? Ya kalau misalkan ini bisa ada sesuatu di ruang yang terbuka, contohnya di jalan, kan kita juga tahu, saya mendengar kalau ada demo itu juga dilakukan salah satu caranya dengan menembakkan gas air mata. Biasanya pencegahannya adalah berlari menjauh daripada gas air mata itu. Tetapi kalau memang sudah terkena, nah ini yang kalau terkena yang mengurangi dampaknya, kalau mata misalkan bisa dicuci, demikian juga pada kulit ya dicuci, dan kalau memang mesti yang berat itu dirawat. Nah untuk saluran nafas, saluran nafas yang mengalami pembengkakan dan penyempitan tadi, ini perlu segera diberikan oksigen. Ya, perlu segera diberikan oksigen dan diberikan obat yang bisa melegakan saluran nafas, itu juga dengan cara inhalasi. Dan, mungkin Anda kenal dengan nebulizer begitu ya, dimasukkan obat dengan inhalasi, dan juga biasanya kita berikan anti inflamasi, anti radang berupa steroid. Namun untuk yang berat ini perlu perawatan karena pemberian inhalasinya perlu dilakukan berkali-kali. Oke. Nah baik, sekarang saya ingin ke Pak Ugroseno. Menjawab pertanyaan sebelum commercial break tadi, Pak Ugroseno. Kondisi seperti apa, standarnya seperti apa yang diperbolehkan menggunakan gas air mata dan yang tidak? Apakah mungkin bisa disampaikan Pak Ugroseno? Ya, kita kan aturan dari Federasi Internasional ya, sepak bola kan dari FIFA, bahwa penggunaan gas air mata atau senjata api itu di dalam lapangan sudah.
yang harus diperdebatkan pertama. Makanya saya bilang pengamanan sepak bola seperti di Jatuh kemarin atau ke depan nanti harus ditentukan ring 1 siapa berbuat apa kalau ada kejadian, ring 2 siapa, ring 3 siapa, ini diatur. Ring 1 saya katakan mungkin polisi yang sudah semua biasa ya dengan satpam. Saya selalu katakan harus dengan satpam, berdayakan satpam semaksimal mungkin. Kemudian ring 2 Brimob misalnya, silakan Brimob. Ring ketiga TNI, jangan digabung. TNI jangan masuk ke ring 1 misalnya seperti kejadian kemarin gitu ya. Ini ke depan harus diatur. Mereka bertugas untuk mengawal supaya event tersebut bisa berjalan dengan lancar, tidak timbul. Kalau timbul kerusuhan misalnya gitu, yang amankan siapa ya? Yang di ring 1 siapa? Kalau saya berharap satpam ke depan nanti kalau ada event sepak bola, satpam paling nggak di lapangan sepak bola itu 1 kompi atau 2 kompi siapkan. Mereka harus menyiapkan untuk itu. Ini melibatkan masa yang banyak. Bagaimana kalau melibatkan VVIP misalnya di stadion? Ya, ini juga harus ada aturan karena mungkin kalau VVIP misalnya presiden itu kan harus ada pas pampres dan flag misalnya itu. Nah, ini harus dijaga. Jadi perlu selalu simulasi, latihan, drill, dan tim bertugas itu para pimpinan memberikan arahan kepada anak buahnya. Jadi apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Jadi tanggung jawab pimpinan itu saja. Baik, terakhir saya ingin ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, apakah kemudian ada zat-zat yang tidak berbahaya yang mungkin bisa digunakan untuk mengurai massa dari sudut pandang kedokteran? Ya, kalau mau juga ingin mengurai massa, saran saya sih pakai air aja. Jangan airnya dicampur dengan zat kimia begitu. Karena kalau zat kimia itu kan sebetulnya gas air mata itu adalah serbuk ya. Serbuk yang dilontarkan dengan kekuatan yang begitu besar sehingga dia menjadi gas. Dan inilah terhirup. Jadi saya kira janganlah memakai zat kimia karena zat kimia itu umumnya iritatif untuk saluran nafas, mata dan kulit. Jadi ya saran saya kalau mau ya pakai air. Paling orang basah-basah kuyup gitu ya. Ya paling ya sampai rumah pilek-pilek lah, tapi kan itu ringan sekali. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan, terima kasih juga Pak Ugroseno sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya, semoga sehat selalu. Pemirsa, petinggi partai politik angkat suara merespon manuver dari Partai Nasdem yang resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.